Invincible adalah series tentang superhero yang nggak seperti superhero biasanya. Ini menceritakan tentang seorang anak dari alien yang mendapatkan superpower dan harus menghadapi bapaknya yang super kuat dan ras bapaknya yang akan menginvasi bumi. Sebenarnya ini series sudah sampai season 2, gue sudah review season 2-nya, tapi ternyata dipotong tengah jalan. Iya, jadi tiba-tiba keluar 4 episode out of nowhere, abis itu langsung hilang selama setahunan. Kurang sih. Terus tiba-tiba dia balik lagi dengan 4 episode sisanya. Dan kali ini gue akan nge-review 4 episode sisanya dengan rasa penuh kecewa. Gue suka banget sama Invincible season 1. Bener-bener keren. Dari premisnya, dari ceritanya, dari para voice actornya, dan bahkan gue suka banget sama action scene-nya. Padahal ini kartun barat, bukan anime, bukan hentai. Tapi seriusan, cakep bener. Indah banget. Sampai bener-bener bikin gue bilang ini adalah alasan tepat untuk gue balik lagi nikmatin kartun-kartun barat, nggak cuman anime. Tapi sayangnya di season 2 mereka melakukan sebuah kejahatan yang menurut gue sangat-sangat mengiris hati para fansnya. Yaitu tiba-tiba ya season 2 ada, tahu-tahu muncul, terus tiba-tiba cuma 4 episode. Hah? Kenapa kok tiba-tiba cuma jadi setengah doang keluar? Di pertengahan tahun keluar setengah, tahun depan baru keluar lagi setengahnya lagi. Dan itu pun dibuat dengan sangat terburu-buru. Kelihatan kayak tiba-tiba kualitas gambarnya menurun, kualitas directingnya menurun, kualitas pemilihan adegannya pun juga sangat menurun, dan lain-lainnya. Oke lah, kur 1 udah gue bahas tadi, sekarang kita bahas kur 2-nya. Apakah kur 2-nya atau setengah sisanya jauh lebih baik di season 2? Jawabannya enggak juga. Pertama, sebagai orang yang kerja di bidang marketing, bener-bener nggak dikabarin loh. Bener-bener marketingnya minim sekali untuk ngasih tahu, woi season 2 lanjutannya udah keluar. Itu tuh kayak tiba-tiba ditaruh aja. Dah, gitu loh, tonton atau enggak ya terserah, gue angkat tangan gitu, kayak wah gitu. Kalau bukan karena penonton gue ngasih tahu di chat di live streaming, gue nggak tahu udah ada lanjutan season 2-nya. Oke lah, itu urusan nanti, yang penting kan lo nonton gitu. Bagaimana dengan seriesnya itu sendiri? Apakah jauh lebih baik daripada kur sebelumnya? Jawabannya enggak. Sangat-sangat enggak. Gue nggak tahu ya kalian mau belain dari segi mana. Kita tahu bahwa kur 2 ini lebih banyak video-video flashback dari season 1. Banyak yang diulang-ulang, banyak yang di-repeat-repeat, dan itu membuat gue jadi kayak kesian. Bahkan jelas-jelas di salah satu episode, film ini sendiri bercerita gitu. Series ini sendiri bercerita tentang keluh kesal mereka. Jadi kalau nggak salah tuh si Invincible-nya itu, si siapa, Mike Grayson itu datang ke Comic Con, terus ke salah satu sutradara favorit dia, terus nanya kira-kira season 2 film series superhero kesukaan dia ini bakal munculnya gimana gitu. Terus mereka ngasih tahu kalau mereka itu butuh waktu, tapi schedule-nya gimana, butuh resource, butuh duit, belum lagi balapan sama publisher yang minta segera tayang. Terus ngasih tahu bagaimana animator akhirnya mesti ngakalin untuk memperpanjang durasi, ngakalin bagaimana scene yang nggak terlalu terlihat buru-buru amat, padahal jelas-jelas buru-buru. Bahkan mereka meragain sendiri di situ bagaimana mereka kalau nutup mulut itu benar-benar menghemat waktu mereka untuk nganimasin karena mulutnya jadi nggak perlu gerak, atau ambil shot dari belakang bahu sehingga nggak kelihatan. Jadi kayak terkesan meta, terkesan kayak breaking the fourth wall kalau mereka itu lagi diskusin apa yang terjadi sama tim produksi mereka sendiri. Mereka sendiri aja curhat gitu kalau mereka itu sebenarnya di season ini nggak bisa maksimal dan terjadi banyak banget halangan dan hambatan. Dan sudah pasti ini bukan mau mereka, tapi bagaimana mereka mesti bentrok sama jadwal penayangan, atau yang tiba-tiba mesti dicepetin, atau tiba-tiba resource-nya dikurangin, dan lain-lain. Jadi kerasa banget, dan mereka akui itu sendiri di video mereka sendiri. Itu buat gue nilai plus, tapi tetap nilai kasihan, tapi ini nggak memperbagus itu semua. Tapi setidaknya mereka meng-acknowledge itu kalau mereka emang bener-bener lagi kesusahan. Which is funny and sad. Selanjutnya dari segi cerita, ya ini adaptasi langsung dari komik ya, yang dimana di komik juga sama ceritanya kalau mereka itu lagi menghadapi masa dimana mereka tahu kalau bapaknya alien yang berusaha untuk nginvasi bumi, tapi bapaknya habis itu essential crisis dan lain-lain. Oke lah, itu memang tema yang nggak seberat season 1. Tapi ya bukan berarti jadi kayak bingung mau kemana gitu. Di season kali ini fokusnya kayak malah banyak ke karakter lain gitu. Banyak side karakter yang tiba-tiba kayak mau diangkat gitu, yang mau dikasih spotlight tapi jatuhnya fail. Kayak Immortal yang tadinya sangat-sangat tidak suportif sama Mark, tiba-tiba jadi oke. Bagaimana hubungan dia dengan Duplicate, kayak tiba-tiba hadir aja gitu, dan tiba-tiba jadi apa ya, jadi sedih aja gitu, kayak gue nggak dapet kayak why. Terus Rex yang tiba-tiba dewasa gitu, kayak kayak nggak punya waktu banyak untuk menceritakan itu, tapi udah harus kebut-kebutan ke situ. Gue nggak tahu komiknya kayak gimana ya, gue nggak baca, tapi menurut gue tetap nggak terlalu ngerti gue karakter development ini tiba-tiba mental begitu aja. Bahkan di series kita lihat mereka lebih asik ngeceritain si Martian Man itu yang tiba-tiba nyamar jadi manusia dan tiba-tiba join The Guardian, dan bagaimana kita ngungkap karakter si Donald yang ternyata dia adalah orang yang udah
mati berkali-kali, instead of beberapa karakter superhero lainnya yang ternyata tiba-tiba berubah aja gitu karakter developmentnya, tahu-tahu hadir out of nowhere. Fight scene-nya juga kayak B banget, jadi ganggu, dan kayak apa ya, terlalu ngandelin gore gitu loh. Oh, penonton kita suka gore, kasih gore aja, gore gitu, tanpa mikirin aspek action scene yang di season 1 itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren, sangat-sangat luar biasa, bahkan udah selevel sama anime. Tapi di season 2 mereka bilang, oh ya, penonton kita suka otaknya pada mencar, ya udah kita bikin otaknya mencar lagi gitu, kayak darah di mana-mana, ya udah gitu, penonton seneng, happy, ya lihat darah, seneng, film bagus gitu. No, overuse banget, nggak jelas banget, out of place banget, kayak why? Satu-satunya masih bagus dan konsisten di season ini adalah para seiyunya atau voice actornya yang tetap memberikan 100% ke film-filmnya, episode-episodenya, seri-serisnya, dan ke emosi karakternya. Tapi sayang itu semua nggak bisa mengimbangi kekacauan mereka di segi produksi, animasi, dan story-nya. Sekali lagi, jelas-jelas season 1 sangat superior, season 2 jelas something is wrong, sehingga bisa terasa kesalahannya, terasa gangguannya, terasa bedanya, terasa penurunannya. Padahal ini adalah series yang sangat bagus potensinya, premisnya sangat menjual, dan terbukti di season 1 banyak banget orang yang nungguin season 2-nya. Tapi sayang season 2-nya nggak deliver. Tapi buat kalian sendiri yang udah nonton bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka pembahasan kartun-kartun Amerika kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Terus tiba-tiba si Eve jatuh cinta sama Mark gitu. Ya gue paham itu udah kelihatan di season 1, cuman kayak terus si Mark tiba-tiba kayak nggak mau menyatakan gitu. Terus lagi fuck up gitu. Terus endingnya dia katanya tetap jadi bapaknya gitu, tetap ngebunuh orang. Tapi dia, ya gue ngerti itu, yang ujung-ujungnya dia nggak bisa escape dari fate gitu. Inti dari premis cerita ini kan pengen nunjukin seberapa fuck up-nya you can be kalau lu jadi superhero, bahkan ketika lu udah pengen menjadi superhero yang baik gitu. Beda sama The Boys. The Boys kalau udah jadi superhero udah pasti quote-unquote jahat, tapi ini superhero udah mau jadi baik pun masih fuck up. Cuman nggak tahu, tiba-tiba season 2 tuh kayak lost cause aja, sayang banget men. Kesian juga tim produksinya gitu loh. Ini pasti ada masalah dari tim produksi sama jadwal penayangan nih. Kalau masih kayak gini, lama-lama gue baca komiknya aja nih. Dan ini yang gue rasain sama Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Makin kesini seasonnya itu makin kayak gue baca manganya aja dah. Nih season baru nih, gue liat trailer nih kayak yaudah, itulah dia Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit dulu diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.